Yo hai guys, baik lagi dengan gue Henry. Welcome to hightronic.id. Gue mau nanya dikit nih, buat para pengguna iPhone 14 yang belum lama ini launching, gimana HP-nya? Oke banget gak? Kalau gue pribadi sih, untuk penggunaan iPhone 14 ini nggak nyesal sama sekali, masih jos banget. Dan buat para pengguna iPhone yang tipe-tipe sebelumnya, adakah mulai muncul perasaan untuk menggunakan iPhone seri 14 ini? Nah, kira-kira pengguna iPhone lama dengan kehadiran iPhone 14, HP mereka tetap worth it atau enggak ya buat dipakai? Ayo, jujur aja. Nah, ini makanya penting banget buat kita bahas. Oleh karena itu, gua udah nyiapin seri-seri iPhone sebelumnya. Dari seri 10 sampai seri 13 Pro. Kira-kira dari sekian seri ini, masih oke nggak dipakai buat di tahun 2022? Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita masuk intro. Nah, di hadapan gua udah ada beberapa tipe iPhone, mulai dari iPhone seri 10 sampai seri 14. Oke, sebelum kita lanjut ke video pembahasan iPhone ini, pastikan kalian untuk subscribe channel hightronic.id ya. Karena banyak dari kalian hanya menonton aja tapi nggak ada subscribe-nya nih. Jadi kalau misalnya kalian subscribe, itu juga akan membuat kita semakin semangat untuk membuat kontennya. Jadi langsung subscribe ya. Nah, gua akan sedikit bahas yang iPhone 10 ini nih guys. Mungkin di antara kalian masih ada yang menggunakan iPhone 10 ini. HP ini keluaran tahun 2017. Yes, kalau nggak salah sih tahunnya 2017. Kalau dihitung berarti udah 5 tahun, udah satu periode pergantian presiden nih guys. Dengan hadirnya iPhone penerusnya, pasti ada perasaan kalau HP ini berasa jadul. Tapi guys, menurut gue pribadi, iPhone 10 itu nggak jadul-jadul banget kok. Kenapa gue bilang begitu? Karena pertama, dari segi kualitasnya masih oke banget. Misalnya kalau kalian sebagai profesinya untuk konten kreator dan masih menggunakan kamera iPhone ini untuk bikin kontennya, dari segi kamera masih oke banget. Apalagi kadang gua masih pakai handphone ini untuk TikTokan. FPS dari kamera ini sudah 60 fps dan resolusinya sudah 4K. Kalau dari segi harga, waktu awal muncul iPhone 10 ini ada di kisaran harga 16-20 jutaan. Tapi untuk sekarang harganya turun banget. Kalau dari website iBox-nya sendiri, untuk harga iPhone 10 yang 256GB di harga 13.999.000. Tapi kalau kalian cari langsung ke iBox-nya, kayaknya udah nggak ada sih ya tipe yang 10 ini. Kalau memang pengen ya berarti carinya yang second-nya aja. Untuk harga second-nya yaitu di kisaran 3 jutaan aja nih guys. Next, kita lanjut ke iPhone 11 series. Yang gue punya sekarang ini adalah iPhone 11 Pro. Nah, gue mau nostalgia sedikit nih guys. Kalau iPhone 11 ini merupakan pencetus pertama kali di mana iPhone menggunakan 3 kamera di belakang HP-nya yang disebut-sebut sebagai HP boba. Tapi 3 kamera ini nggak ada di semua iPhone 11 ya, cuman ada di seri iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max. Gua sih sampai sekarang nggak tahu alasan kenapa disebut handphone boba. Apa mungkin karena kameranya ada 3 bulat-bulat kayak boba? Gua nggak tahu, tulis di kolom komentar ya. Pertama kali hadir iPhone 11 di Indonesia itu di tahun 2019 yang bisa bikin heboh-heboh orang yang ngeliatin HP ini. Bahkan sampai sekarang pun juga masih banyak yang mencari iPhone 11 ini nih guys. Terutama yang iPhone 11 Pro dan Pro Max-nya. Karena memang dari spesifikasinya aja udah mantep banget. Mulai dari kameranya yang super bening menurut gua pribadi. Kalau misalkan kita ngomongin kamera, no comment. Dari iPhone seri awal sampai seri akhir udah pasti jos banget. Mau bikin konten ala-ala cinematic, konten TikTok, atau buat dipakai buat ngevlog juga masih mumpuni banget. Terlebih lagi untuk desainnya juga masih cakep banget. Apalagi buat cewek-cewek yang suka mirror selfie. Ayo ngaku, bener kan? Dari segi harga, pertama kali rilis iPhone 11 ini harganya sekitar 12-16 juta. Untuk yang seri 11 Pro ada di harga 18-25 juta. Wah, kalau misalkan kita ngomongin harga pasti mahal banget dan mikir-mikir sih kalau kita mau beli gitu kan. Dan untuk yang iPhone 11 Pro Max-nya ada di harga 19-27 juta. Mahal banget kan guys? Harga ini tergantung dari memorinya juga ya. Semakin besar storage-nya maka semakin mahal juga harganya. Dan setelah 3 tahun rilis, apakah harganya semakin murah? Atau beda-beda dikit banget?
Atau mungkin sama aja? Setelah gue cari tahu sedikit, untuk iPhone 11 Pro ini dan 11 Pro Max di website iBox ataupun di Gmap udah nggak ready ya guys, kosong stoknya. Tapi kalau kalian ingin mencari iPhone seri 11 ini, carinya yang second. Jadi kalau kalian ingin menggunakan iPhone 11 ini, untuk harga secondnya ada di sekitar 8 jutaan aja nih guys. Lanjut kita ke iPhone seri 12. Di depan gua udah ada HP iPhone 12 nih guys. Yes, yang gue punya iPhone 12, bukan Pro atau Pro Max. Saat pertama rilis, iPhone 12 ini agak berbeda ya dengan versi yang sebelumnya, yaitu versi iPhone 11. Karena saat perilisan, iPhone 11 ada 3 tipe. Sementara untuk iPhone yang 12 ini ada 4 tipe, yaitu tambahannya ada di iPhone 12 mini nih guys. Kalau dari gua sih perbedaannya antara yang seri 11 dan seri 12 tidak terlihat begitu jelas ya. Dari desainnya masih sama aja, spesifikasinya juga nggak jauh beda. Tapi kalau misalkan dipakai untuk bikin konten, jelas masih bagus banget. Karena gue perhatiin banyak banget konten kreator, apalagi kreator TikTok yang masih kebanyakan menggunakan iPhone ini untuk pembuatan kontennya. Jelas, iPhone yang 12 ini nggak akan bisa dibilang jadul banget, meski iPhone 14 sudah hadir nih guys. Apalagi iPhone 12 ini masih termasuk belum lama. Rilisnya aja di tahun 2020 kalau nggak salah. Kalau misalkan dari segi harga, karena rilisnya juga belum lama, pastinya nggak ada penurunan harga yang signifikan. Untuk harga iPhone 12-nya sendiri, perbedaannya juga cukup lumayan ya. Dari pertama rilis itu ada di harga sekitar 15-18 juta. Kalau di tahun 2022 turun harganya jadi di angka 12-16 jutaan. Ya lumayan lah, turun harganya sekitar 2-3 jutaan. Next kita ke iPhone seri yang ke-13. Di depan gua udah ada iPhone 13 Pro, yang dimana bisa aku bilang masih grace banget nih guys, karena rilisnya aja masih tahun lalu, yaitu tahun 2021. Apalagi kameranya juga sudah 4K dan FPS-nya bisa sampai 60 FPS. Secara untuk kebutuhan sehari-hari pastinya udah sangat mendukung lah. Gua sih nggak akan komen banyak soal iPhone 13 ini, masih worth it banget. Apalagi kalau dari segi harganya, karena baru rilis tahun lalu, jadi jangan terlalu berharap turunnya banyak juga nih guys. Oke, untuk iPhone 13 ini yang mini aja size 128GB harganya itu di kisaran 13 jutaan. Dan untuk yang seri 13 Pro Max dengan kapasitas 1TB ada di harga 30 jutaan. Itu kalau versi tahun 2021 harga barunya. Dan sekarang kalau kalian ingin mendapatkan iPhone 13 Pro yang 256GB dengan harga secondnya itu di kisaran 15-16 jutaan aja nih guys. Nah, mungkin itu tadi pendapat gua tentang iPhone dari generasi lama, mulai dari iPhone X sampai ke iPhone seri ke-13 nih guys. Kita sih lebih nge-review ke perubahan harganya aja, dan mau ngasih tahu ke kalian kalau dengan hadirnya iPhone 14 ini tidak membuat iPhone dari generasi sebelumnya jadi jadul atau nggak worth it untuk dipakai. Jadi, yang saat ini masih menggunakan iPhone lama, apalagi pengguna iPhone X, tenang aja guys, nggak usah buru-buru buat ganti HP baru. Oke ya, tapi kalau misalkan kalian punya budget lebih, ya silahkan. Apalagi kalau misalkan kita gantinya ke iPhone 14 Pro Max, itu udah pasti jos banget. Oke guys, di sini ada yang menarik nih. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat dari bentuk yang seri 10, ini bentuknya agak oval. Kalau bahasa Indonesia agak sedikit bundar nih. Sama seperti seri yang ke-11-nya nih guys. Bentuknya juga agak bundar. Cuman di sini udah mulai menggunakan kamera boba. Kalau misalkan kita lihat dari seri 12 sampai ke seri 14, bentuknya udah sama. Edge-nya ini agak kotak. Kalau misalkan kau pegang gini, itu sensasinya seperti megang iPhone zaman dulu ya. iPhone seri 4 dan di seri 5-nya nih guys. Terus kalau misalkan teman-teman lebih memperhatikan secara detail, tiap poni di tiap serinya ini semakin mengecil semakin kesini. Dari seri 10 ke 11 itu masih sama ukuran poninya. Dari seri 12 ke 13 semakin kecil. Tapi di seri 14 Pro Max-nya ini, seri dari 14 Pro Max justru unik. Dimana tompel ini malah dijadikan keunikannya dia. Dijadikanlah sebagai dynamic island nih guys. Good job buat si Apple. Oke guys, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel hayaelektronik.id untuk mendapatkan informasi seputar elektronik. Gue juga pengen kasih tahu ke kalian semua, kalau kalian mau request elektronik atau gadget yang mau kita review, tulis di kolom komentar. Gue tunggu. Oke guys, sekian video kita kali ini. Thank you for watching. See you in the next video and ciao!